Bella, saya mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid. Kenapa? Dikarenakan surah Al-Fatihah termasuk rukun dalam sholat, dan yang dinamakan rukun adalah wajib. Jika rukun tersebut tidak terpenuhi, maka sholat kita tidak akan sah. Maka dari itu kita wajib membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai tajwid yang ada. Banyak orang yang apabila membaca Al-Quran, itu terkadang bacaan Al-Qurannya itu makhrajnya belum tepat, dikarenakan mengikuti gaya bicara, gaya budaya yang masyarakat tersebut. Nah, itu membuat bacaan Al-Qurannya itu belum tepat dan belum sempurna. Tapi sebisa mungkin kita harus terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran tersebut supaya tepat dan sesuai makhraj dan tajwidnya. Di sini saya akan sedikit membacakan surah Al-Fatihah. Setelah itu akan dirincikan ayat per ayatnya di mana kesalahan yang sering terjadi di dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita mulai dari ayat yang pertama. Di situ ada basmalah. Yang perlu diperhatikan adalah mad-madnya. Mad itu secara umum 2 harokat, maka tidak boleh lebih dari 2 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nada seperti itu sangat familiar sekali, banyak digunakan oleh orang-orang. Tetapi ternyata ada kesalahan. Di mana kesalahannya? Berlebihan dalam madnya. Jadi membacanya itu Bismillah Ar-Rahman. Itu terlalu berlebihan, itu lebih dari 2 harokat. Jadi seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat, 2 harokat. Di ayat yang kedua, di situ ada Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ biasanya ada beberapa atau banyak yang membacanya itu di qalqalah, di huruf alif lamnya. Di situ kan alhamdulillah, tapi dibacanya kadang-kadang al dipantulkan seperti qalqalah. Qalqalah itu cuma ada 5 huruf, qaf, po, ba, jim, dal. Selain huruf itu tidak boleh dikolkolahkan, tidak boleh dipantulkan. Jadi dibacanya itu Alhamdulillahi rabbil alamin, seperti itu. Nah, di ayat yang ketiga sama seperti basmalah tadi, Ar-Rahmanir-Rahim. 2 harokat dibacanya. Dan di ayat keempat di situ ada Maliki yaumiddin. Di situ yang harus diperhatikan adalah kata maliki. Di situ terkadang kalau misalkan kita buru-buru dalam sholat, membaca Al-Fatihahnya buru-buru, terkadang kasroh dalam malikinya itu tidak terucap. Jadi seperti sukun. Jadi sebisa mungkin kita harus benar-benar memperhatikan di saat kita membaca itu maliki, itu kita harus benar-benar perhatikan bahwa itu di kasroh yang sempurna, tidak seperti di sukun. Ayat yang kelima yaitu
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di ayat ini yang perlu diperhatikan adalah tasydidnya, yang pertama maupun yang kedua. Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa tasydid di dalam surah Al-Fatihah itu seandainya ada yang tertinggal, ada yang ketinggalan walaupun hanya satu, itu membuat bacaan surah Al-Fatihahnya itu menjadi tidak sah, dan sholatnya pun akan menjadi tidak sah. Maka dari itu wajib ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ke-6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, di ayat ini itu yang perlu diperhatikan adalah huruf H-nya. Jangan membaca H itu gitu di dada, jangan. Tapi H itu makhrajnya ada di tenggorokan paling bawah. Jadi biasa aja dibacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi biasa saja membacanya, jangan di dada. Baiklah, sekarang ayat yang ke-7. Di situ ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama ghain. Ghain itu bukan huruf G. Jadi harus dibacanya ghain. Keluarnya dari tenggorokan, itu makhrajnya dari tenggorokan paling atas. Terus yang kedua yaitu do. Huruf dod ini orang Arab pun sangat sulit ya melafalkannya. Tetapi bukan berarti kita tidak mau berusaha untuk melafalkannya dengan baik. Huruf dod ini makhrajnya pinggir lidah yang kanan atau yang kiri atau kedua-duanya. Jadi dibacanya waladdallin, seperti itu. Dan yang harus diperhatikan juga yaitu madnya. Di situ ada mad lazim kilmi mufaqqal. Jadi harus 6 halakat dibacanya. Dan yang terakhir yaitu ada tasydid di huruf lamnya. Jadi jangan lupa tasydidnya itu jangan sampai ketinggalan. Jadi dibacanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Baiklah teman-teman, itu dia penjelasan mengenai pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa memperbaiki bacaan agar lebih baik lagi, bukan hanya untuk diri kita, tapi kelak juga untuk mengajarkan anak-anak kita bacaan Al-Fatihah yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.